banyak yang datang. I see trees of a green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. Indah ya dunia itu, pohon yang hijau, betapa mengagumkan dunia ini. I see skies so blue, and cloud of white, the bright blessed day, and dark sacred night. And I'm thinking to myself, what a wonderful world. Ini pasti lagu terkenal ya. Langit yang hijau di Wonogiri ini, langit yang biru di Wonogiri, langitnya biru. Beda dengan di kota-kota besar sudah abu-abu karena polusi, tapi di sini biru ya. Malam yang suci dan terang yang dikatakan di sana penuh berkat. Betapa indah dunia ini. The color of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of a people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They really saying, I love you. Dahsyat ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau dunia ini, alam ini, piaraan ini, persahabatan, persaudaraan, ngibadah bareng, wis indah. Sudah seindah ini, tentu saja tergantung cara pandang, ya kan? Tergantung hati kita memandangnya. Ketika seorang mengatakan, indah banget sawahnya ya, teras sering. Anda bisa mengatakan, biasa, ngono wae kok gumun. Ketika orang mengatakan, ini bagus sekali anjingku ya, aduh cantik sekali. Anjing kok cantik, ora ono anjing cantik. Tergantung cara pandang. Tetapi hari ini, saya dan Anda diajak untuk memandang dengan kekaguman alam raya, kekaguman saudari-saudara kita, kekaguman nyanyian, kekaguman perjalanan ke gereja, kekaguman rencana-rencana yang akan terjadi, dan mempersilakan Tuhan untuk terlibat. Amin. Masuk ke minimarket, saya bingung mau mencari barang. Begitu buka pintu, si kasirnya langsung mengatakan, selamat pagi, selamat belanja Pak. Beli pupuk di toko pertanian, langsung bercerita, Bapak menanam apa, rumahnya di mana. Lalu itu menjadi pembuka pembicaraan yang hangat. Itulah keramah tamahan, itulah hospitalitas. Ketika saya masuk ke bank yang besar misalnya, dan saya bingung karena ada banyak loket dan ada banyak nomor, dan setiap orang memegang semacam girik. Saya bingung, aku orang bawa girik. Baru mau masuk dan linga-lingu, petugasnya datang, selamat pagi Pak, apa yang bisa saya bantu? Lalu kita bisa bercerita, oh saya hanya mau ngeprint buku. Bagaimana caranya? Oh ya, mari saya antar. Lalu diantar ke mesin untuk mengambil girik, pencet, cut, dapat girik. Lalu Bapak nomor berapa? Bapak nomor 62. Loketnya nanti yang di situ ya Pak, yang itu saya antar dekat loket. Itu sudah nomor 58, 4 lagi giliran Bapak. Dahsyat ya, keramah tamahan. Saya pernah jalan-jalan dan tersesat di suatu kota. Saya parkir mobil, saya ingat dekat kantor pos. Kemudian saya jalan ke pasar dan seterusnya. Saya bingung karena hari mulai gelap dan lewat gang itu banyak anak-anak pang itu, tahu kan? Anak pang yang di jalan-jalan, saya serem. Lalu saya bertanya, memberanikan diri karena tidak ada cara lain. 20 tahun yang lalu tidak ada Google Map.
Apa saya aku nganggo Google Map. Jadi saya bertanya, maaf, saya tersesat. Mobil saya parkir di depan kantor pos di daerah ini. Kamu bisa menunjukkan? Lalu dia menerangkan bahwa harus lurus, belok ke kanan, lalu ke kiri. Di situ ada gedung dan dekat itu kantor pos dan depannya ada tempat parkir. Kemudian saya mengatakan, terima kasih. Apa yang dia katakan? No problem, my pleasure. Tidak masalah, kegembiraanku untuk membantumu. Luar biasa, aku aja belum. Kenapa? Mungkin itu ungkapan yang biasa untuk orang-orang barat. Tetapi bagiku kan menerjemahkan, oh no problem artinya tidak masalah bahwa ditanyain gitu kan. Jadi lebih lebih kerasa gitu kan. Lalu dia mengatakan my pleasure. Aku gembira membantumu. Luar biasa ya. Kalau tidak diterjemahkan, oke, itu hanya ungkapan biasa. Tapi karena saya orang Indonesia dan mendengar itu, terjemahannya bagus. Atau kalau kita mengatakan pada seseorang, kemudian dia membantu saya lalu saya mengatakan CC ya, gitu kan, kamsia ya. Lalu dia akan mengatakan apa? Boyung C. Aku tidak membutuhkan terima kasih. Artinya aku melakukannya dengan sukacita. Kita terima kasih ya. Terima kasih kembali. Yo, kurang greget ya, kurang menggigit, tetapi oke. Tetapi lihatlah betapa dunia itu menggembirakan ketika kita punya cara pandang dan mengalami keindahan, melihat dan mengalaminya. Nah, Bartimius seorang buta pengemis, diceritakan anak Timius, bukan anak Timus ya. Timus itu makanan. Ini Timius. Namanya Bartimius. Mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat, dia langsung gumregah, langsung antusias, langsung ingin meminta tolong. Wong kenal wae urung kok njaluk tulung. Maka dia teriak, Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Diceritakan dalam teks Injil tadi. Dia teriaknya pertama kali, Anak Daud, kasihanilah kami. Yang pertama, Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Tentu saja pengikut-pengikutnya melarang. Jangan teriak. Lalu ditutupi mungkin kan. Yesus lewat dan tidak tahu, seperti kalau pejabat lewat. Hal-hal yang jelek ditutupi. Sekali lagi semakin dilarang, semakin dia teriak, Anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah aku. Yesus mendengar dan meminta supaya dia dipanggil. Kemudian dengan sukacita dia melepas jubahnya dan lari dan mendapatkan Yesus. Poinnya adalah berikut ini. Poinnya adalah pertanyaan Tuhan pada Bartimius dan kepada Anda masing-masing pribadi. Begini, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Dahsyat loh ya. Allah yang membuka hati, mendengarkan doa, mendengarkan permohonan seturut dengan yang kamu ingini. What can I do for you? Apa yang bisa aku perbuat? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Satpam pun mengatakan itu, waiters pun mengatakan itu, yang tidak punya otoritas dan kekuasaan. Tetapi ini Allah, saudari-saudara, Allah yang punya kekuasaan, bisa melakukan segala hal dan menawarkan kepada Anda masing-masing apa yang kau kehendaki. Kita sebagai subjek ini, sebagai partner Allah, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Luar biasa. Maka ini poin pertama dari kita. Jangan pernah ragu dan takut untuk memohon. Amin. Kadang-kadang Anda tidak serius loh. Saya itu pernah, setiap kali pasangan itu Romo doakan saya supaya dapat momongan. Ketika saya tanya, kamu mau minta doa apa? Saya akan misa untukmu. Malah cengenges-cengenges ki. Lalu basa-basi yang diminta adalah kesejahteraan, pekerjaan lancar, damai sejahtera. Kowe orang nyuwun momongan. Aku serius.
kaget deh. Nyuwun apa ora tak sembayangki. Nah kadang-kadang kita itu tidak sampai seserius dan seterbuka itu seperti Bartimeus. Bartimeus poinnya sangat hebat, supaya aku melihat. Dan ketika itu diungkapkan, bukan sekedar melihat, matanya dicelikkan dan kemudian terang yang terjadi, tetapi Allah membuka mata hati Bartimeus sehingga dia gembira menyambut Tuhan dan menjadi pengikut dia. Dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia, poin kedua, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Maka saudari-saudara, jangan pernah ragu, jangan termangu-mangu, jangan sembrono juga ketika Anda mengintensikan doa kepada Tuhan. Sebab seramah itu Tuhan, sebab selebar itu tangan Tuhan untuk mendengarkan dengan telinganya mulut kita yang berbisik. Dan kalau saya bertanya kepada ratusan orang yang hadir di sini, apakah Anda pernah didengarkan doanya oleh Tuhan? Jawab pernah atau tidak yang keras. Satu tidak saya apa? Apakah Anda pernah didengarkan doa Anda oleh Tuhan? Sekali lagi, keras lagi, pernah. Dan bahkan orang mengatakan selalu Romo. Hanya memang kadang-kadang tidak sesuai dengan yang aku ingini, tetapi Tuhan itu merenahke. Kamu itu tidak ke sana tapi harus ke sini. Itu bukan bisnismu, ini bisnismu. Kamu itu tidak usah memohon kamu sembuh, tetapi rasakan dulu penderitaanmu dan satukan dengan Allah. Dan seterusnya, tetapi Allah sungguh-sungguh memalingkan telinganya ke mulut kita dan mendengarkannya seperti seorang anak yang berbisik kepada ayah atau ibunya. Dan sungguh-sungguh mendengarkan, bukan Allah yang sudah punya konsep, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan hati. What can I do for you? Can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Apa kebutuhanmu? Katakan. Ini warta gembira untuk setiap pribadi. Jangan pernah Anda membuat catatan bahwa itu untuk orang lain karena aku adalah orang yang paling berdosa di dunia. Enggak. Ini untuk setiap pribadi. Ketika Tuhan mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat bagimu. Jadi jangan pernah lalai, ragu, termangu-mangu untuk berbisik tentang kebutuhan, tentang keinginan. Apalagi sesuatu yang luhur. Dan pada bacaan pertama, Nabi Yeremia memberi kegembiraan, mewartakan Allah Gusti Allah ora sare. Tuhan itu sedang ngomong, Tuhan itu sedang merengkuh, katakanlah itu. Tuhan menjanjikan kegembiraan dan damai sejahtera kepada orang-orang yang frustrasi, yang mutung, yang sudah letih karena pembuangan. Dibuang dan kembali dan tinggal sisa-sisa bangsa. Dan kemudian harus ngopong aku wis mati wae, kan? Dan Tuhan memberi penghiburan dan janji itu melalui Yeremia. Mari kita lihat. Bersorak bergembiralah bagi Yakub, bersorak-sorailah bagi umat yang utama di antara para bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakan Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Itu yang dikatakan, kita diajak. Maka saudari-saudara, pada masa yang sangat sulit karena pandemi dan kini sudah mulai melandai, ayo jangan terlena dengan ritme pandemi ketika kita menjadi lebih geraknya lebih pelan. Tetapi sekarang ayo langsung bangkit. Saya mendapat kabar dari saudara saya yang ada di Bali.
Romo, di sini itu sekarang toko-toko sudah buka. Bahkan ada tukang sayur 24 jam. Di gang saya tinggal ada minimarket yang buka 24 jam. Sekarang sudah mulai, hotel-hotel sudah penuh. Luar biasa ya. Jadi jangan terlena, bangkit dan mohon kepada Tuhan. Amin.